Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nurul. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu mendapatkan kebahagiaan dari Allah. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ya kali ini karena ini bulan Rajab ya teman-teman, aku baru terpikir akan vlog tentang bulan Rajab ya, Isra Mi'raj ya, yang terjadi pada 27 Rajab ya teman-teman, tahun ke-10 kenabian ya. Dikisahkan perjalanan yang hebat, yaitu oleh seorang nabi, yaitu adalah nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya teman-teman. Perjalanan hebat ini dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa ya. Masjidil Haram ini berada di tanah suci Mekah, dan Masjidil Aqsa ini terletak di Yerusalem ya teman-teman, yaitu adalah Palestina. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj itu melewati langit ke-1, bertemu atau berjumpa dengan Nabi Adam. Yang kedua, berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Kemudian langit yang ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim, dan kemudian bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha ya. Peristiwa ini setelah meninggalnya dua orang yang dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah Siti Khadijah dan juga Abu Thalib ya. Siti Khadijah ini adalah istrinya yang sangat setia ya teman-teman, yang sangat sayang sama Rasulullah, dan juga Rasulullah sangat sayang juga pada Siti Khadijah. Dan Abu Thalib ini adalah pamannya ya teman-teman. Dalam perjalanan sebelum Isra Mi'raj ya teman-teman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga dihadapkan oleh berbagai cobaan dulu ya teman-teman semuanya. Nah, 2 bulan dalam kandungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayahnya meninggal ya. Kemudian 4 tahun saat usia Rasulullah 4 tahun, meninggal ibundanya. Kemudian diurus oleh Abdul Muthalib sang kakek. Nah, kakeknya meninggal, kemudian dirawat oleh Abu Thalib sang paman ya. Nah, bersama istri Abu Thalib yang bernama Fatimah teman-teman ya. Jadi kemudian mempunyai anak yang bernama Ali ya. Abu Thalib dan Fatimah ini mempunyai anak yang bernama Ali, dan kemudian Ali menikah dengan anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bernama Fatimah juga. Nah, jadi Ali ini memiliki 2 Fatimah, ibu dan juga istrinya, sama-sama Fatimah ya teman-teman. Nah, Abu Thalib itu adalah orang yang sangat dihormati ya teman-teman. Maka itu Rasulullah ikut dengan Abu Thalib ya, dirawat oleh Abu Thalib, padahal paman-pamannya banyak. Ada Abu Jahal ya teman-teman, banyak sekali pamannya, tapi Abdul Muthalib menginginkan Rasulullah dirawat oleh Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini adalah orang besar atau bangsawan ya, karena Abu Thalib adalah anaknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini adalah anaknya Hashim. Hashim ini anak dari Manaf. Manaf ini anak dari Qusay. Dan mereka ini adalah Qusay ini adalah orang yang membangun Darul Dakwah ya di Mekah. Qusay ini cicit keturunan dari Adnan. Cucu cicit keturunan dari Lu'ay. Nah, Lu'ay ini adalah anaknya dari Nabi Ismail. Ismail ini anak dari Ibrahim ya teman-teman. Nah, meneteslah darah kebangsawanan Ibrahim ke Abu Thalib ya. Nah, kemudian
setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat usianya beranjak dewasa, meninggallah pamannya ya teman-teman. Sungguh sedih. Semua meninggal, ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kakeknya meninggal, pamannya pun meninggal. Orang yang sayang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah ambil semua, ya. Semuanya meninggal dan tidak ada lagi tempat bergantung atau berlindung, ya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergantung. Nah, kenapa Allah mengambil semua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergantung hanya kepada Allah saja, ya. Berbeda dengan kita selalu bergantung dengan orang tua. Kemudian seorang istri bergantung pada suami bergantung kepada sang istri gitu. Jadi sesungguhnya tidak boleh bergantung pada siapapun teman-teman. Kita hanya harus bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kenapa kita tidak boleh bergantung kepada siapapun, termasuk kita bergantung kepada orang tua atau istri bergantung kepada suami? Karena kita akan merasa sakit teman-teman. Kita bergantung dengan orang tua, kemudian orang tua kita meninggal, maka kita akan merasa sakit hati, akan marah, akan sedih yang bertubi-tubi gitu ya. Setelah orang tua kita tiada, kemudian istri terlalu sayang kepada suami atau suami terlalu sayang kepada istrinya, kemudian nanti melakukan dosa perselingkuhan, menjadi sakit hati lagi gitu ya. Nah, segala-galanya kalau kita bergantung kepada manusia akan berujung sakit ya teman-teman. Akan berujung sakit hati ya. Kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan selalu bahagia ya. Nah, seperti dalam sholat kita ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, sholat kita, hidup kita, mati kita itu hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau bergantung kepada siapa? Semuanya meninggal. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekala itu menerima wahyu, ya, masih hidup sang istri yang setia itu, yaitu adalah Siti Khadijah, yang sangat menyayangi Rasulullah dan Rasulullah pun sangat sayang ya kepada Siti Khadijah. Tiba-tiba Khadijah yang penyayang itu pun meninggal juga ya. Nah, dalam perjalanannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat menerima wahyu, menggigillah Rasulullah dan kemudian siapa yang memeluk? Yaitu adalah sang istri Siti Khadijah. Kemudian ditanyalah Rasulullah, kenapa? Apa yang kau lihat? Kemudian Rasulullah berkata, ada sosok yang besar yang menyuruhku untuk berkata Iqra, katanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata Iqra yang dalam surat Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari bukit dan menggigil karena ketakutan ya teman-teman. Kemudian pulang disambutlah oleh Siti Khadijah dan kemudian Siti Khadijah memeluk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah merasa hangat oleh Siti Khadijah ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, kenangan yang selalu Rasulullah ingat gitu, bahwa Siti Khadijah ini adalah istri yang sangat sayang, yang sangat setia, yang selalu mendukung. Karena pernah suatu ketika Siti Aisyah ya pernah cemburu kepada kepada Siti Khadijah ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi kepada teman-teman Khadijah, keluarganya Khadijah. Kemudian Aisyah berkata, Khadijah lagi, katanya gitu. Jadi cemburu ya teman-teman. Padahal Siti Khadijahnya sudah tidak ada gitu. Tapi Siti Aisyah itu cemburu, katanya wanita mana lagi katanya yang lebih dari aku ini adalah wanita yang cantik, kemudian juga masih perawan, kata Siti Aisyah. Nah, apa yang spesial dari Khadijah yang sudah tua itu, katanya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marah mendengar Siti Aisyah berkata seperti itu teman-teman. Dan Rasulullah berkata, kala itu tidak ada yang mendukungku, tidak ada yang percaya kepadaku, hanya Siti Khadijah, hanya Khadijah yang mendukungku dan juga percaya kepadaku. Seluruh hartanya yang Khadijah berikan, yang Khadijah punya, diberikanlah kepadaku dan membantuku dalam berdakwah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena pernah dikisahkan ya teman-teman yang sangat menyayat hati, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertidur di pangkuan Khadijah ya teman-teman. Kemudian Khadijah menatap Rasulullah dan juga menangis. Meneteslah air matinya Khadijah, kemudian jatuh ke pipi Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan melihat Khadijah. Bertanyalah Rasulullah kepada Khadijah, kenapa wahai Khadijah? Apakah engkau menyesali bersuamikan aku? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Siti Khadijah berkata seperti ini ya bunda-bunda semuanya. Dengan lemah lembut, dengan kasih sayangnya, Siti Khadijah berkata sambil mengelusnya kepala Rasulullah, ya Rasulullah, katanya, aku menghabiskan seluruh hartaku untuk mendukungmu dalam berdakwah, kata Siti Khadijah. Namun sekarang aku menjadi jatuh miskin. Tidak ada lagi yang harus aku berikan kepadamu, kata Siti Khadijah. Apabila aku kelak mati ya Rasulullah dan engkau akan menyeberangi sungai untuk berdakwah, maka galilah tulang-tulangku. Galilah makamku dan ambillah tulang-tulangku untuk menjadi jembatan engkau menyeberang di sungai itu, kata Siti Khadijah. Saking Siti Khadijah sangat mendukung suaminya dan sangat sayang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Khadijah sangat bertakwa gitu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Berbeda dengan wanita-wanita sekarang seperti kita gitu ya. Kita malah kepada suami berlomba-lomba mengambil uang gitu ya dari suami ya di kantong-kantong. Kalau kita menemu uang di saku celananya, kita simpan untuk kita beli lipstik, beli bedak. Sangat berbeda sekali kita dengan Siti Khadijah ya teman-teman semuanya. Nah, untuk itu kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita berbuat baik ya kepada suami kita gitu. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita berbuat baik kepada suami kita itu karena kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Nah, itu semenggal kisah ya, cerita Siti Khadijah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi berharap pada siapapun lagi, kala itu hanya ditemani Siti Khadijah ya teman-teman. Siti Khadijah yang selalu mendukung Rasulullah. Kemudian sampai Siti Khadijah meninggal pun Rasulullah sangatlah sedih. Siapa lagi yang akan membantuku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi tempat Rasulullah berharap, hanya Allah Subhanahu wa taala tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berharap. Nah, ketika itu Rasulullah berdakwah ya, hijrah ke Thaif teman-teman. Jadi ingin berdakwah ke Thaif, semoga hatinya itu akan akan sembuh katanya, dengan aku hijrah ke sana dan kemudian di sana aku bisa berdakwah dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah,
semua sakit hati yang aku rasakan ditinggalkan oleh keluargaku akan terobati, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian sedatangnya Nabi Muhammad ke kota Taif, bukannya disambut dengan marhaba gitu ya, dengan penuh sukacita, namun ternyata Rasulullah dilempar oleh batu, dilempar kerikil, dilempar kotoran unta oleh kaum Taif. Kemudian kerikilnya ada yang terkena pelipis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian pelipis Rasulullah itu berdarah, teman-teman. Dan setelah pelipis Rasulullah berdarah, Rasulullah pergi ke balik bukit ya teman-teman, dan kemudian berdoalah Rasulullah di balik bukit itu. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Allah, kepada Engkau aku menunjukkan kelemahanku, ketidakberdayaanku. Aku sekarang hina di hadapan orang-orang. Ya Allah, pamanku meninggal, istriku meninggal. Engkaulah Robku, Engkaulah tempat aku berharap. Ya, sambil darahnya menetes, Rasulullah pegang. Nah, di saat darahnya menetes, datanglah Malatul Jibal. Bukit, segala bukit itu ada penunggunya ya, bunda-bunda semua, yaitu adalah Malatul Jibal. Dan apa yang dikatakan Malatul Jibal itu? Wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tunjukkanlah kepadaku di mana bukit yang paling besar dan juga paling tinggi di Jazirah Arab ini. Akan aku ambil, akan aku cabut, kemudian akan aku timpahkan kepada mereka yang telah menyakitimu ya Rasulullah. Kemudian apa yang Rasulullah lakukan, teman-teman? Apa yang Rasulullah kemudian pinta? Ya, begitu mulianya Rasulullah. Bayangkan kalau kita nih yang disakiti oleh orang lain, ya, kemudian ada yang bertanya seperti itu, ada sosok yang bertanya kepada kita, ayo siapa, di manakah gunung yang paling tinggi? Aku akan lemparkan ke mereka yang sudah menyakitiku. Mungkin aku pribadi, aku sudah berkata, gunung sana. Kalau di Pandeglang, Gunung Karang, itu gunung yang tinggi, ayo lemparkan saja, karena aku sangat sakit hati dengan perlakuan dia terhadap aku gitu. Mungkin kalau kita seperti itu ya bunda-bunda, karena kita kalau sudah sakit hati bertemu saja tidak mau, dan kemudian kita pun mendoakannya yang buruk-buruk untuk mereka yang sudah menyakiti hati kita gitu. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bunda-bunda? Rasulullah malah berdoa. Apa yang Rasulullah katakan? Ya Allah, keluarkanlah dari tulang surbi mereka anak, cucu, cicit mereka agar menjadi penyembahmu ya Allah, dan juga bertakwa kepadamu dan tidak pernah menyekutukanmu. Itu yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doakan, teman-teman. Dia mendoakan orang-orang yang sudah menyakitinya itu, mendoakan agar cucu-cucunya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dimana lagi teman-teman orang yang bisa sesabar itu gitu ya, orang sudah disakiti tapi malah mendoakan kebaikan gitu, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Maka dari itu Rasulullah adalah suri teladan yang baik untuk kita semua ya teman-teman. Nah, pelajarannya itu dari kita ya, pelajaran untuk kita bahwa hidup itu jangan bergantung kepada orang lain ya teman-teman, hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Karena cobalah kita rasakan, kita bergantung kepada orang tua, kita pasti merasa sakit, tetap akan merasa sakit hati, apalagi adanya saudara-saudara. Kita mempunyai beberapa saudara misalnya, kemudian ada juga orang tua yang selalu pilih kasih pada anaknya, kita akan merasakan sakit hati. Kemudian kita bergantung, setelah menikah bergantung kepada suami, yaitu suami melakukan kesalahan, perselingkuhan, atau misalnya lebih sayang kepada keluarganya, atau misalnya dan lain-lain ya, yang membuat kita sakit hati gitu. Karena itulah, kalau kita bergantung kepada manusia, kita pasti akan mendapatkan sakit hati ya. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan diberikan kesabaran oleh Allah, dan kemudian jawabannya kita akan mendapatkan kemenangan. Seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perbuat kala itu. Sekarang kita menjadi umat Islam itu yang terbesar ya teman-teman. Jadi
kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, nah, tujuan diadakannya Isra Mi'raj ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah, kata Allah, kami ingin menunjukkan atau menampakkan ayat-ayat kami. Nah, yang dimaksud dengan ayat-ayat kami yaitu adalah yang pertama, adanya Isra Mi'raj itu adalah menentukannya, yang pertama yaitu adalah menentukannya sholat 5 waktu ya. Dan kemudian yang kedua yaitu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan ya oleh Allah itu, diperlihatkannya neraka, diperlihatkannya surga ya teman-teman. Salah satunya diperlihatkan di neraka adalah ada orang yang perutnya besar sekali, mohon maaf, besar sekali, besarnya itu sampai sebesar rumah perutnya ya teman-teman. Kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, mengapa orang itu perutnya besar sekali yang berada di neraka? Kemudian malaikat menjawab, dia itu karena memakan selama di dunia itu karena dia memakan makanan yang haram. Nah, seperti apa makanan yang haram? Makanan yang haram itu adalah sesuatu yang kita perbuat yang dilarang Allah, kemudian kita lakukan, dan kemudian dengan hasilnya itu kita makan gitu. Salah satu contohnya dengan mencuri misalnya, kemudian dimakan gitu ya. Hasil mencurinya itu misalnya kita mencuri uang, kemudian uangnya itu dibelikan makanan, kemudian dimakan oleh diri kita sendiri, kemudian diberikan kepada keluarga, kepada anak. Nah, itu orang yang memakan makanan yang haram itu dia kelak di neraka, perutnya besar sekali. Nauzubillah min dzalik ya teman-teman. Maka sebab itu kita haruslah berhati-hati ya teman-teman dalam mencari nafkah ya. Buat bunda-bunda semuanya, kita harus bersabar ya buat suaminya yang mempunyai penghasilan yang pas-pasan. Yang penting kita cukup, yang penting kita bisa makan, hidup berkah ya teman-teman. Suami membawa uang walau hanya sedikit tapi kita bisa makan, dan uangnya itu adalah uang yang halal gitu teman-teman, bukan uang yang haram. Kita sebagai seorang istri ya, sudah kita hiduplah seperti kita, panutannya itu adalah Siti Khadijah gitu ya. Jadi setia pada suami, sayang pada suami gitu teman-teman. Kemudian kita selalu sama-sama ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Dalam melakukan hal-hal kebaikan, kebenaran gitu ya. Dan juga kita tidak boleh selalu ingin ya punya hak-hak orang lain diambil. Nah, itu pokoknya harta-harta yang haram seperti tanah pun gitu ya. Kita mengambil hak orang lain itu adalah hal yang haram, walau itu tidak dimakan sama kita, tapi tanah itu akan menjadi lilitan pada leher kita kelak nanti di neraka ya, menjadi beban gitu di neraka. Auzubillah min zalik ya teman-teman. Jadi kita harus sangat hati-hati di dunia ini, hidup di dunia ini. Jangan kita melihat keenakan atau kebahagiaan orang-orang yang memiliki harta banyak gitu ya, karena kita tidak pernah mengetahui teman-teman, di dunia ini hanya sementara, yang paling lama itu adalah di akhirat. Lalu bagaimana Kak? Astagfirullahalazim, kita sudah pernah melakukan dosa, mungkin dosa apa saja yang kemudian kita makan haram, atau kita pernah melakukan riba gitu ya, itu juga kan adalah hal yang haram, kemudian sudah termakan oleh kita, sudah terlanjur gitu. Jadi yang mengalir pada kita darah, tulang, daging ya teman-teman, kulit, itu semuanya sudah haram apabila kita memakan hal yang haram gitu. Makanya kita suka malas ibadah, malas sholat, malas pengajian gitu ya, karena kita sudah terpenuhi oleh hal-hal yang haram ya. Seperti dalam Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Jadi ya, ketika kita memakan hal-hal yang haram itu sampai darah mengalir ya dalam tubuh kita itu. Nah, masuklah hati ya, hati juga sudah terkotori oleh hal-hal yang haram, sehingga kita malas untuk berbuat hal yang baik gitu ya.
dari hati kemudian ke mata. Mata juga kita hanya selalu ingin melihat hal-hal yang dosa gitu ya teman-teman. Terus telinga juga kita mendengar selalu ingin yang senang banget ngedengar aib orang, kemudian mulut senang banget menggibah gitu, dan akhirnya hal yang haram itu akan memperlakukan kita menjadi orang yang benar-benar senang berbuat dosa, berbuat maksiat gitu. Nah, kalau sudah terlanjur, gimana sih Kak caranya agar Allah mengampuni kita, agar Allah sayang pada kita, agar kita terhindar lagi dari segala macam hal-hal yang haram? Maka lakukanlah kita sholat 5 waktu ya. Setiap seorang muslim yang melakukan sholat, Allah akan taruh dosa-dosa di pundaknya, seluruh dosa di pundaknya ya, walaupun itu dosanya sebesar gunung atau seluas lautan, akan taruh di pundaknya. Kemudian ketika ruku dan sujud, dosa-dosanya itu akan berjatuhan dan berguguran. Nah, perbanyaklah kita sholat ya, yang wajib itu adalah sholat 5 waktu, dan kemudian sholat-sholat sunnahnya kita isi ya. Lalu kemudian perbanyaklah beristighfar teman-teman, banyak beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khotoya gitu. Jadi banyak-banyak beristighfar ya. Lalu apalagi? Banyak bersedekah ya. Nah, sedekah berapa saja Bunda, tidak perlu kita nggak harus ratusan ribu atau jutaan, nggak perlu ya. Walau hanya 2.000 kita masukkan tuh ke keropak masjid ya Bunda, itu hati kita ikhlas, Allah akan terima ya, karena kita dengan hati ikhlas bersedekah gitu karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ridho pada kita, agar Allah sayang pada kita gitu ya. Insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala gitu teman-teman. Oke, itu saja ya pembahasan kali ini teman-teman. Insya Allah nanti kita akan bahas lagi tentang perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj, seperti apa saja gitu ya. Insya Allah kita akan pelajari dulu, terutama aku juga sama-sama belajar. Aku harus bertanya dulu, aku harus lihat dulu ceramahnya seperti apa, dan setiap apa yang aku miliki gitu aku dapatkan dari dakwah-dakwah, insya Allah akan aku bagikan di sini di vlog aku. Oke teman-teman, jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.